welcome back to my channel. Jadi kali ini aku lagi pengen membicarakan mitos atau faktanya tentang kota Pontianak. Tapi kali ini segmennya aku ganti menjadi iya atau enggak tentang Pontianak. Sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya, oke? Kak, bener nggak sih kalau di Pontianak itu nggak ada ucapan terima kasih? Kalau menurut aku pribadi pastinya ada ya. Jadi hampir semua daerah tuh pasti memiliki ucapan terima kasih. Cuman kalau di Pontianak seperti kota-kota yang lain juga mungkin redaksinya itu diubah. Misalnya kalau bahasa apa ya? Bahasa Arabnya syukron kayak gitu kan, bahasa Inggrisnya thank you. Jadi kalau di Pontianak kalian tuh agak jarang mendengarkan kata terima kasih kecuali di daerah yang memang lebih formal gitu. Kalau di Pontianak itu lebih ke ucapan makasih. Jadi bahasanya terima kasih itu makasih kalau di Pontianak. Dan maksud dari maknya itu terima gitu. Kalau orang Pontianak ngomongnya tuh emang suka lebih disingkat-singkat gitu sih. Dan kasihnya itu karena kita logonya pakai jadinya kasih. Jadi makasih bukan artinya ibunya kasih ya kayak gitu, tapi terima kasih kayak gitu. Jadi hampir semua daerah pasti dong ada ucapan terima kasih kayak gitu. Kak, makanan khas Pontianak itu apa sih? Makanan khas Pontianak ada bingke berendam, itu enak banget dan ada dikembangin berbagai varian rasa, kayak ada rasa durian, terus ada rasa umbi-umbian gitu, ada rasa kacang hijau, dan banyak banget dan enak banget guys. Kalau yang bingke berendam tuh lebih kayak agak berair gitu, enak banget. Terus ada juga sotong pangkong, itu tuh adanya kebanyakan sih kalau di daerah aku hanya ada pas bulan Ramadan aja, dan itu rasanya masya Allah enak banget, apalagi cabenya kalau kayak pedas asam gitu sih. Terus ada pengkang. Kalau pengkang itu kayak ketan terus tuh dibungkus terus dibakar dan enak banget. Ntar aku masukin fotonya, oke? Kak, bener nggak sih kalau di Pontianak orangnya ngomongnya kasar-kasar? Menurut aku pribadi, karena aku udah kebiasaan sih tinggal di daerah seperti ini, enggak sih, itu enggak kasar. Cuman kalau beberapa teman aku yang datangnya dari luar, misalnya dari daerah Pulau Jawa, apalagi dari kayak Bandung gitu, itu kasar. Dan waktu dulu kan aku juga sekolah di daerah yang banyak anak-anak yang dari daerah Kalbar tapi di luar Pontianak, jadi mereka tuh kan kayak lebih ngerti gitu kan. Terus mereka juga nganggapnya kasar, tapi sebenarnya emang cara bicaranya itu kayak kasar gitu guys. Tapi sebenarnya nggak ada maksud buat mengkasari atau gimana sih, misalnya kayak orang teriak-teriak atau gimana, kayak marah gitu loh. Tapi tuh emang gaya bicaranya, jadi santai aja sih menurut aku. Dan tenang aja, orang Pontianak ramah-ramah kok. Tapi tuh aku ada cerita yang agak sedikit lucu gitu sih. Jadi aku tuh punya teman, dia tuh datangnya dari Makassar. Terus dia datang ke Pontianak sekitar 3 harian gitu, kan masih belum terlalu ngerti gitu tentang bahasa Pontianak. Terus dia tuh tinggal di daerah yang banyak anak-anak main, dia ngedengar ada anak-anak yang bilang pajo, dia bilang kayak gitu. Kalau di Pontianak itu tuh artinya tuh kayak agak kasar gitu, nggak cocok untuk kita ucapin ke orang-orang tua gitu. Terus dia nanya ke anak-anak tersebut, pajo itu artinya apaan? Terus anak itu bilang, jawabnya artinya tuh kayak enggak, sama aja sama enggak gitu. Terus dia jalan, ada orang bapak-bapak nanyain alamat, karena dia kan juga pendatang ya, belum tahu, belum mengerti tentang alamat yang ada di Pontianak. Terus pas ditanya, kamu tahu nggak alamat, misalnya alamat apa gitu, terus dia jawabnya kayak gini, dia bilangnya pajo gitu. Sebenarnya kalau kalimat kayak pajo gitu tuh tidak bisa kita omongkan untuk orang tua karena itu nggak sopan. Dia jawabnya enggak aja, just for your information aja sih. Ini ada yang nanya, Kak, bener nggak sih kalau bahasa Pontianak itu sama dengan bahasa Malaysia? Kalau menurut orang-orang Pontianak itu beda sih, tapi menurut orang luar yang masih belum mengerti tentang bahasa Pontianak itu mungkin mikirnya sama. Kalau aku pribadi sebagai orang Pontianak itu beda banget, karena berdasarkan pengalaman aku waktu itu saat aku pergi ke Malaysia. Jadi aku menemani temen aku beli kartu SIM card yang buat handphone. Terus
kita tuh ngomongnya tuh susah banget gitu loh, mau ngejelasin bahwa kita tuh mau beli SIM card, mau beli kartu buat handphone. Kalau di Pontianak itu kan kita ngomongnya bilang aja ke counter gitu kan, terus kita bilang mau beli kartu, orang-orang udah pada ngerti. Terus pas di Malaysia kita bilang mau beli kartu udah nggak ngerti, karena kita tuh disuruh belinya kayak di tempat minimarket gitu, kayak Indomaret atau apa, cuman namanya beda. Kita tanyain kayak udah ganti-ganti nama SIM card, terus kita bilang untuk internet, kita juga bilang untuk apa yang lupa juga, pokoknya untuk handphone gitu pada nggak ngerti, nggak ada yang ngerti sama sekali. Akhirnya ada mister, karena waktu itu aku juga sama rombongan orang-orang bahasa Inggris juga, anak-anak bahasa Inggris, jadi dia yang bantuin, dia ngomongnya pakai bahasa Inggris, baru dia di sana pada ngerti. Jadi ini membuktikan bahwa bahasa Malaysia sama Pontianak itu berbeda. Tapi kemarin aku perginya yang di daerah Kuching, karena kan di daerah Malaysia juga yang beda-beda juga bahasanya agak berbeda gitu. Mungkin ada beberapa tempat yang hampir sama dengan bahasa Pontianak, tapi secara keseluruhan menurut aku itu beda banget. Apa sih yang nggak bisa kamu lupain dari Pontianak? Kalau aku sendiri, aku pribadi, yang paling aku nggak bisa lupain dari Pontianak itu pastinya suasananya. Ya suasananya, karena itu kota kelahiran aku sih, itu tuh enak banget menurut aku, karena aku mau pergi kemanapun yang rasanya paling enak kan siapapun itu pastinya tanah kelahirannya, benar gak sih? Pergi lagu tadi. Terus kalau di Pontianak itu menurut aku hampir semua perayaan misal yang lebih Islam itu juga sering diadai. Perayaan-perayaan agama lain pun juga banyak sih, yang menurut aku sendiri Pontianak itu toleransinya tinggi banget. Jadi itu sih yang paling aku rindukan, dan yang paling aku rindukan juga pasti orang-orangnya gitu. Aku ada foto, ntar. Jadi guys, dia nunjukin foto kayak gini, bener gak sih kalau Pontianak itu termasuk 10 kota Indonesia yang menghasilkan wanita-wanita cantik? Aduh, nggak tahu sih mau bilangnya gimana kalau kayak gitu. Kalau menurut aku pribadi, tapi kan kecantikan itu relatif ya, menurut orang-orang itu beda pasti kan. Menurut aku pribadi, perempuan-perempuan Pontianak cantik-cantik sih menurut aku, apalagi misal di daerah Kalimantan Barat secara luasnya, misalnya di daerah Sambas, daerah Ngabang dan sebagainya, itu cantik-cantik banget menurut aku. Jadi menurut aku kalau Pontianak termasuk 10 kota penghasil wanita-wanita cantik, aku setuju banget. Terutama mukanya itu pada apa yang menunjukkan identitas Melayunya gitu. Kebanyakan sih menunjukkan identitas Melayu. Kemudian di daerah yang banyak Dayaknya menunjukkan identitas Dayak dengan keunikannya masing-masing. Mereka tuh menurut aku cantik-cantik banget. Tapi ini menurut aku loh ya, nggak tahu menurut yang lainnya. Kalau menurut aku pribadi ya aku bilangnya cantik. Kak, bener nggak kalau di Pontianak itu banyak kuntilanak? Aduh, ini aku nggak tahu mau jawabnya gimana, karena aku juga nggak bisa ngeliat hal yang mistis-mistis kayak gitu. Tapi aku juga sering mendengar orang-orang mengatakan bahwa Pontianak itu berasal dari kuntilanak lah, apalah. Tapi aku nggak tahu sih, aku juga nggak berani untuk memastikan hal tersebut. Cuma aku ada baca dari sebuah buku, ntar aku liatin beberapa teksnya di sini yang menunjukkan bahwa Sultan Syarif Abdul Rahman itu beliau tuh sempat menembakkan meriam kepada kuntilanak. Tapi mengenai kebenarannya aku juga nggak tahu, mengenai banyak atau enggaknya kuntilanak aku juga nggak tahu, karena pengetahuan aku juga masih rendah banget. Tapi ini agak lucu sih, karena baru aja ada yang nanyain kalau Pontianak bener nggak sebagai kota penghasil wanita-wanita cantik. Tapi sekarang ada yang nanya bener nggak ada kuntilanak. Jadi tuh kayak, gue mau ke Pontianak, tempat recommended menurut lo di mana? Kalau menurut aku tempat recommended sih pastinya yang orang-orang mengatakan bahwa kalau belum ke tempat ini kalian tuh termasuk belum ke Pontianak. Jadi tempatnya itu Keraton Kadriah sama Masjid Jami Sultan Syarif Abdul Rahman Al-Qadri.
karena itu sebagai tempat yang bersejarah gitu loh di kota Pontianak. Terus jangan lupa juga untuk ke Tugu Katulistiwa. Menurut aku 3 itu sih, dan yang lainnya kalian bisa tanya-tanya ke orang Pontianak lainnya atau bisa searching ke Google. Ini cukup dulu video aku kali ini, sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah atau sebagainya, silakan untuk dibenarkan di kolom komentar aja ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dadah.